Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinkan untuk bertemu, diizinkan untuk saling berbagi ilmu pengetahuan. Dan semoga pada hari ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan keluhuran budi dengan mengangkat sebuah tema, yaitu tundukkanlah dunia. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya banyak manusia di dunia ini, semuanya kita tahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Tetapi pada kenyataannya, di lapangan kebanyakan manusia ini, mereka tidak bisa melihat dan bertemu pada Allah. Dan dianggapnya bisa bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu manakala nanti pada waktu setelah kematian, atau dikatakan bisa bertemu Allah itu nanti di akhirat. Itulah yang saya katakan, mereka walaupun banyak ilmunya, agamanya mereka itu pintar, ahli dalam bidang spiritual, tetapi masih tergolong ahli hijab. Karena merasa kepintarannya makhluk yang pintar, dan Allah dianggap samar alias goib. Itulah saudara-saudaraku, bahwa yang katanya kita ini melakukan sebuah sholat itu untuk menyembah pada Allah. Lalu kok dikatakan bisa bertemu Allah, melihat Allah itu nanti di akhirat atau setelah kematian. Lalu selama ini apa yang disembah? Sedangkan syaratnya untuk menyembah itu adalah kita ini melihat dan bertemu sendiri. Setelah kita melihat, bertemu, melihat wujudnya Allah, maka kita betul-betul yakin dan menyembah yang benar. Tapi kenyataannya manusia ini kebanyakan mereka memang percaya adanya Tuhan, mereka percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah itu masih dianggap samar alias goib. Padahal Allah itu sangat jelas, sangat nyata, hakul mubin. Jika manusia ini tidak percaya dengan ajaran-ajaran kerohanian, tidak percaya dengan ajaran bimbingan keluhuran budi, tidak percaya dengan hakikat menuju makrifat, maka manusia itu pasti akan tertutup hati mereka. Makin lama makin tebal tutupnya hati mereka. Karena mereka itu
tidak percaya. Tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh para guru akhirat. Dengan ketidakpercayaannya itulah yang membuat mereka itu buta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hatinya semakin gelap terhadap Allah. Dan jika manusia ini masih buta terhadap Allah sampai mati, ketika saat meninggal pun yang namanya ruh pasti akan kesasar kemana-mana dan tidak bisa kembali wa inna ilaihi roji'un. Dan tidak mungkin bisa kembali kepada Allah. Manakala hidup di dunia ini masih buta terhadap Allah dan Allah masih dianggap sama. Akhirnya nanti setelah kematian jasad jasmaniah ini, rohani mereka tidak akan bisa kembali kepada Allah. Tidak akan bisa husnul khotimah. Gimana mau bisa kembali kepada Allah? Wa inna ilaihi roji'un. Sedangkan mereka kebanyakan itu tidak percaya dan mengingkari pertemuan terhadap Allah. Padahal Allah itu sangat jelas dan sangat nyata, hakul mubin. Dan untuk agar kita ini tidak kesasar setelah ruh meninggalkan jasad jasmaniah ini, Anda harus sampai pada Allah dan selalu membiasakan diri untuk selalu berzikir terhadap Allah. Baik setiap keluar masuknya nafas, setiap kegiatan, setiap aktivitas apapun, membiasakan diri selalu berzikir. Karena yang namanya ajal kita semua manusia ini tidak ada yang tahu kapan dipanggil oleh sakaratul maut. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, tundukkanlah dunia ini. Lalu bagaimana caranya untuk menundukkan dunia itu? Hanya ada satu cara untuk menundukkan dunia, yaitu temuilah kepada yang memiliki dunia, yaitu Tuhan. Maka dunia pasti akan mengikutinya. Bagaimana bisa menundukkan dunia, sedangkan Anda tidak tahu wujudnya yang memiliki nama Allah? Padahal Allah itu sangat jelas dan sangat nyata. Padahal Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Setiap saat, bahkan tidak berjarak atau tidak berwaktu, bahwa Tuhan itu selalu melayani dan memperjalankan kita. Contoh, kita ini bisa bernafas. Siapa yang mengeluarkan masuk keluar masuk nafas ini? Kita bergerak, bisa bergerak menggerakkan tangan ini. Aktivitas apapun itu sebetulnya yang menguasai, yang menggerakkan hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Mengapa terkadang kita ini selalu dilayani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang seperti itu, manusia ini terkadang masih minta-minta pada Allah, masih tidak bisa bersyukur. Padahal semua itu dilayani. Keluar masuknya nafas ini tanpa dilayani oleh Allah,
manusia ini tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tidur pun dilayani oleh Allah. Sedetik pun, bahkan tidak ada sedetik pun. Tatkala Allah ini meninggalkan engkau, pasti dirimu akan dianggap mayat. Tapi kebanyakan tidak disadari oleh saudara-saudara kita bahwasanya Allah itu sangatlah nyata, sangat jelas. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib wa innama tuwallu fassama fajullah innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Di sini yang intinya dikatakan bahwa mulai jagat barat sampai dengan jagat timur, itu yang menguasai hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya tanpa pertolongannya Allah. Itulah hakikatnya syahadat. Jangan hanya berhenti di la ilaha saja, tetapi sampaikanlah ke ilallahnya, yaitu hidup yang memiliki nama Allah. Jika kita manusia ini ingin menundukkan dunia, ya kita ini harus bisa bertemu kepada yang punya dunia. Caranya Anda harus berguru kepada guru akhirat. Jangan berguru kepada guru dunia. Itu langkah yang pertama. Langkah kedua, Anda harus percaya, jangan berargumen, jangan ngeyel, jangan merasa sok pintar, jangan merasa sok hebat, jangan merasa saya itu lebih tahu agama. Kalau di dalam diri Anda sudah merasa dirinya sudah merasa begitu, bahkan menganggap hal ini sesat, mau sampai mati pun tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Lakukan saja. Jangan banyak protes apa yang dilakukan oleh guru akhirat itu. Niscaya Anda akan bertemu Allah yang memiliki dunia ini. Maka itulah yang kami maksud tadi, tundukkanlah dunia. Lantunkanlah selalu di dalam hatimu untuk selalu berzikir kepada Allah. Lalu apa zikirnya? Zikirnya yaitu zikir sirul asror, di mana zikir ini sudah tidak berlafaz, tidak berucap, tetapi hanya diimani dan dirasakan bahwa diri kita ini yang menguasai di dalam diri kita atau di luar kita hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Zikir sirul asror mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh sampai dengan hakul basiroh. Menyatakan, melihat, dan bertemu pada Allah. Hanya dengan cara itulah Anda bisa sampai pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia ini jika tidak diberikan hidayah oleh Allah sendiri, ya tidak bisa. Tetapi tergantung daripada niat kita. Mau kita ini hidup seperti ini terus,
tidak mempersiapkan kematian, itu terserah. Karena pada dasarnya apa yang kamu kejar di dunia ini semuanya itu akan meninggalkan. Kalau tidak meninggalkan kamu, ya kamu akan meninggalkannya. Yang kekal dan abadi hanyalah sang pemilik dunia, sang pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku tema daripada tundukkanlah dunia. Caranya Anda harus bisa bertemu terhadap yang memiliki dunia dan alam seisinya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan Maha Segala-galanya. Itulah saudara-saudaraku, pada hari ini apa yang kami sampaikan walaupun sedikit semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.